Halo semuanya, hari ini kami dari kelompok E6 mata kuliah Perancangan Rekayasa dan Desain kelas E akan memberikan kalian informasi seputar perancangan produk face shield yang telah kami lakukan. Jika kalian tertarik, ikuti video ini sampai akhir ya. Kenalkan, namaku adalah Cekonia Davin Setiawan dengan NPM 1906 Namaku Teda Karisa Parasih dengan NPM 1906 Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Oristacia Verona, NPM 1906 Jadi kan kita suruh bikinnya face shield kan. Menurut kalian masalahnya yang biasanya ditemui di face shield pada umumnya itu apa? Kalau kain buat pakaian tuh nanti itu enggak Ada samping-sampingnya. Pembahasan yang pertama adalah jurnal unit 1. Nah, yang pertama mengenai brainstorming dari masing-masing ketiga anggota kelompok. Selanjutnya adalah pohon tujuan. Di sini ada tiga tujuan. Yang pertama tujuan primary, secondary, dan tertiary. Tujuan primerinya adalah pengoperasian face shield yang mampu melindungi wajah dari droplet manusia dan face shield yang menarik. Nah, dari tujuan primary ini dapat diwujudkan dengan dukungan dari tujuan secondary. Agar tujuan dari secondary ini dapat terwujud, didukung juga dengan tujuan tertiary. Misalnya, kemudahan dinaik turunkan, maka dapat didukung dengan bahan baku yang ringan dan desain yang memadai. Begitu juga dengan seterusnya, seperti yang dapat dilihat pada pohon tujuan berikut ini. Lalu selanjutnya ada penetapan fungsi. Yang pertama adalah black box rancangan face shield. Selanjutnya adalah penetapan fungsi bagian transparent box rancangan face shield. Nah, di sini itu ada input berupa droplet pembawa virus. Nah, ini merupakan function analisis rancangan face shield. Ada spesifikasi performansi. Nah, di sini kita mempunyai 5 tujuan. Yang pertama ada performansi, kedua perawatan, ketiga estetika, lalu material, dan yang terakhir adalah keamanan. Selanjutnya adalah HOQ. Di sini yang pertama ini adalah hubungan VOC dengan demanded quality. Lalu yang selanjutnya adalah competitive analysis, dan selanjutnya lagi adalah target of limit value. Lalu di sini ada hubungan quality karakteristik dengan demanded quality. Nah, selanjutnya adalah petamorfologi. Di sini kita mempunyai 3 karakteristik dengan masing-masing ada 2 kemungkinannya. Nah, dari semua alternatif yang ada, kelompok E6 mengambil 3 dari kemungkinan 8 alternatif itu. Nah, kami mengambil dari alternatif 4, alternatif 5, dan alternatif 7. Untuk unit 2, output yang pertama adalah penentuan bobot kriteria. Untuk kriteria yang pertama yang menjadi prioritas adalah lebar mika dengan kode kriteria A, kemudian dengan jumlah 4. Bobot yang didapat yaitu 30,77. Kemudian untuk kedua yaitu panjang mika face shield dengan kode kriteria yaitu C. Jumlahnya adalah 4 dengan bobot 30,77. Kemudian untuk kriteria ketiga adalah ketebalan mika dengan jumlah yaitu 2 dengan bobot yaitu 15,38. Kemudian untuk kriteria keempat adalah panjang strap face shield dengan jumlah yaitu 2 dengan bobot yaitu 15,38. Dan kemudian untuk kriteria yang terakhir adalah panjang bantalan dengan jumlah yaitu 1 dengan bobot yaitu 7,69. Kemudian untuk gambar sketsa
Ada alternatif satu yaitu dengan kombinasi busa sofa, American Drill dan juga plastik PET. Kemudian untuk alternatif 2 yaitu busa sofa, American Drill dan juga plastik mika. Kemudian untuk alternatif 3 yaitu busa sofa, karet dan plastik mika. Pada skala penilaian 4 titik, teori yang diambil pada lebar mika telah berdasarkan lebar kepala manusia pada umumnya. Kemudian untuk pelonggaran strap face shield didapat berdasarkan lebar wajah manusia pada umumnya. Untuk panjang face shield diambil berdasarkan panjang wajah manusia Asia pada umumnya. Untuk ketebalan mika diambil berdasarkan jurnal tentang coronavirus. Kemudian untuk diameter pantalan diambil berdasarkan lebar dahi manusia umum pada umumnya. Di unit 3 aku bakal jelasin tentang metodologi perancangan langkah 4 dan 5. Yang pertama ada analisis desain. Analisis desain ini berisi dasar-dasar ilmu yang dipakai selama perancangan produk. Ada ilmu ergonomi, ilmu material teknik, ilmu matematika, ilmu fisika, dan gambar teknik. Kemudian untuk tahap eksperimen, yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan. Untuk tahap eksperimen yang pertama ada tahap persiapan di mana kami menyiapkan segala alat dan bahan yang diperlukan dan lokasi yang cocok untuk melakukan eksperimen. Kemudian ada tahap pembuatan pola. Tahap pembuatan pola ini dilakukan di atas kertas manila. Kami melakukan penempelan dari pola yang tadi yang sudah digunting di kertas manila, kemudian ditempelkan ke bahan yang akan digunting atau dipotong. Untuk tahap ini, untuk busa dipotong menggunakan cutter, kemudian untuk kain dipotong dengan gunting kain, dan mika dipotong dengan cutter juga. Kemudian setelah melakukan pemotongan bahan, kami melakukan proses menjahit. Proses menjahit ini dilakukan dengan menggunakan mesin jahit. Kemudian kita membalik sisi kain untuk menyembunyikan sisi yang dijahit sehingga nanti akan rapi. Kemudian penyetrikaan itu digunakan untuk merapikan kain juga. Kemudian setelah semua dijahit, kita memasang buckle topi untuk strap. Langkah selanjutnya adalah penggabungan komponen. Setelah melakukan pemotongan dan penjahitan, kami menggabungkan komponen mika, busa sofa, dan strap yang telah jadi. Kemudian di tahap finishing kami melakukan penempelan stiker untuk menutupi tadi bekas-bekas klem untuk penggabungan komponen. Ini adalah produk hasil eksperimen yang telah kami dapatkan. Untuk produk ini adalah produk face shield yang dapat diatur kelonggarannya dengan menggunakan buckle topi. Dan untuk warnanya kami memilih warna dominan hitam. Berikut adalah bill of material. Bill of material ini digunakan untuk membantu dalam proses produksi, di mana bisa dibaca apa saja komponen yang terdapat pada face shield ini, kemudian berapa jumlahnya. Untuk jumlah dari setiap komponen pada face shield ini adalah 1. Kemudian lanjut dengan daftar spesifikasi komponen. Ini adalah spesifikasi atau penjabaran dari bill of material yang tadi sudah ditunjukkan. Kemudian pada unit yang keempat, untuk output yang pertama adalah value engineering. Untuk komponen mika, material yang digunakan adalah mika bening dengan tebal 3 mm. Kemudian untuk harganya pada komponen originalnya adalah Rp1.150. Kemudian untuk komponen strap, materialnya adalah kain American Drill. Untuk harganya, harga originalnya adalah Rp950. Untuk komponen yang ketiga yaitu buckle. Buckle adalah memiliki fungsi untuk mengatur kelonggaran pada strap. Material yang digunakan adalah krom. Kemudian untuk harganya yang tadinya Rp1.500 diredesain menjadi Rp1.000. Kemudian untuk dengan material busa sofa harga Rp414 tetap setelah didesain tetap menjadi Rp414. Kemudian untuk komponen stiker, fungsinya adalah menutupi bagian tidak rapi dan menambah estetika. Material yang digunakan adalah kertas. Kemudian untuk harganya Rp100.
Kemudian untuk kancing snap, bahan materialnya adalah plastik. Kemudian harga originalnya adalah tidak ada karena ini ditambahkan setelah proses redesign, yaitu Rp350. Kemudian untuk kertas manila, fungsinya adalah untuk menggambar pola. Material yang digunakan adalah serat cair. Untuk harganya dari original teori desain sama, yaitu Rp1.500. Kemudian untuk komponen lem, materialnya adalah kata tumbuhan dengan harga original 2.000, didesain jadi Rp1.000. Kemudian untuk benang, fungsinya adalah merekatkan kain dengan material kapas. Kemudian untuk harganya originalnya Rp7. Kemudian untuk total biaya untuk originalnya Rp7.621, kemudian setelah diredesain jadi Rp6.421. Baik, yang selanjutnya adalah tabel perbaikan, kelengkapan, dan penyelesaian. Nah, pada bagian ini kelompok E6 melakukan perbaikan pada bagian pohon tujuan, lalu black box, dan juga kelengkapan dari transparan box, serta melakukan perbaikan penetapan fungsi pada bagian HOKey, lalu penetapan bobot kriteria, skala penilaian 4 titik, dan matriks evaluasi alternatif. Selanjutnya, di sini ada penyediaan material dan peralatan. Nah, perbedaan material untuk produk rancangan redesign dengan produk rancangan sebelumnya adalah pada penggunaan backlet yang semula berukuran lebih besar. Nah, perbedaan lainnya adalah penambahan kancing snap untuk merekatkan bagian ujung mika dengan strap. Penambahan peralatan pada rancangan redesign adalah pada alat press kancing. Ini adalah gambar 3 dimensi dari produk redesign. Mungkin jika dilihat sekilas tidak akan terlihat perbedaannya karena kami tidak melakukan perubahan ukuran, tetapi ada penambahan komponen yaitu pada kancing snap. Kemudian kami juga melakukan redesign pada ukuran komponen bakal yang digunakan. Komponen bakal ini yang digunakan pada produk redesign lebih kecil dari produk sebelumnya. Sebelum kalian tutup videonya, aku mau meringkas semua informasi panjang lebar yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi, produk yang kami rancang adalah produk face shield yang dapat diatur kelonggarannya. Ukurannya itu 25 cm x 23 cm dan strapnya ini bisa diatur hingga kelonggaran 65 cm loh. Jadi, semua ukuran kepala manusia bisa masuk nih ke face shield kita. Nah, untuk perancangannya tadi kita mulai dengan brainstorming, kemudian ada penetapan fungsi dan lain-lain hingga tahap eksperimen, dan ada evaluasi desain sehingga kita bisa bikin produk redesign-nya. Nah, kalau kalian suka sama videonya, kalian bisa like dan kasih tahu ke teman-teman kalian buat nonton video kita juga. Terima kasih.